Cerita dimulai dengan menampilkan seorang pria mencium calon istrinya, namun tiba-tiba merasakan tatapan tajam penuh amarah dari seorang lelaki di kejauhan. Dari kegelapan, sepasang sayap terbentang lebar seolah siap melakukan balasan. Namun, tepat saat itu, hujan turun deras dari langit. Jin dan panik bukan main, sebab sekali tubuhnya terkena air hujan, ia akan berubah wujud menjadi malaikat. Tak ingin rahasianya terbongkar, ia pun berlari secepat mungkin, meninggalkan Yanshu yang masih kebingungan. Namun di tengah pelarian, ia malah berpapasan dengan segerombolan anak-anak yang pulang ke rumah. Jalannya terhalang dari depan dan belakang, sementara rasa gatal di punggungnya semakin tak tertahankan, tanda perubahan wujud sudah tak bisa dicegah. Dalam kepanikan itu, ia tiba-tiba terselamatkan oleh malaikat agung. Di sisi lain, Yanshu basah kuyup diguyur hujan, hatinya penuh kemarahan. Ia mengumpat Jindan sebagai pria brengsek yang setelah mengambil keuntungan lalu kabur, meninggalkannya begitu saja. Seumur hidup, ia belum pernah diperlakukan seperti itu. Rasa kecewa menyelimuti dirinya, hingga tiba-tiba sebuah payung terulur di atas kepalanya, melindunginya dari hujan. Dengan penuh harap, ia menoleh ke belakang, namun yang terlihat hanyalah Kang Yu. Seketika hatinya merasakan kehampaan. Malam itu, saat kembali ke rumah, Yanshu ingin menelpon Jindan, tetapi akhirnya hanya meletakkan ponsel tanpa menekan tombol panggil. Tak ia duga, Jindan sebenarnya sudah kembali dan berdiri ragu-ragu di depan pintu rumahnya, tak berani masuk. Sementara itu, Yanshu di dalam rumah hanya bisa menanti. Keesokan paginya, Jindan bergegas menemui malaikat agung di gereja. Dengan cemas, ia menceritakan bahwa ia tanpa sengaja berciuman dengan Yanshu, dan sejak itu hatinya selalu berdebar tak terkendali. Malaikat agung terkejut, lalu menjelaskan sebuah rahasia. 15 tahun lalu ada seorang malaikat yang turun ke dunia untuk menjalankan misi, namun jatuh cinta pada manusia. Itu adalah pelanggaran besar terhadap hukum langit, dan akibatnya malaikat itu lenyap menjadi abu. Jindan langsung membayangkan dirinya mengalami hal yang sama di tangan malaikat agung. Ia pun diperingatkan agar menahan diri dan hanya fokus menyelesaikan misinya. Namun, saat keluar dari gereja, Kang Yu muncul secara misterius dari sudut, menatapnya dengan penuh kecurigaan. Sementara itu, Yanshu yang semalaman menunggu hingga fajar, tampak kelelahan dengan lingkar mata hitam. Bahkan sang pengurus rumah tangga takjub melihatnya seperti itu. Dengan nada kecewa, Yanshu mengatakan ingin memecat Jindan. Namun tepat saat itu, Jindan datang kembali. Ia meminta maaf karena menghilang begitu saja kemarin, berjanji akan setia dan melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pengasuh pribadi Yanshu. Meski marah, Yanshu akhirnya melunak, lalu mereka sepakat bersikap seolah tak ada yang terjadi. Jindan sendiri bertekad untuk mengalihkan pikirannya pada impiannya, kembali ke panggung. Demi merebut kembali perusahaan dari tangan bibinya, Yanshu berlatih menari siang dan malam. Namun ia selalu terhenti di gerakan putaran. Bahkan kakinya sampai terluka dan berdarah. Tapi ia tidak menyerah. Melihat itu, Jindan merasa iba dan akhirnya bekerja sama dengan Kang Yu untuk mengembalikan kepercayaan diri Yanshu. Berdasarkan foto masa kecil Yanshu, ia membangun sebuah panggung di tepi laut. Setelah seharian bekerja keras, panggung itu selesai. Namun ketika ia melihat Kang Yu membawa Yanshu ke sana, Jindan buru-buru bersembunyi di sebuah gubuk kecil. Yanshu yang berdiri di depan panggung itu tiba-tiba merasakan kenangan lama membanjiri dirinya. Ia melepas sepatunya, lalu menari dengan indah, memperlihatkan bakat yang dulu begitu ia cintai. Dari celah, Jindan melihat tarian itu, hatinya bergetar hebat, sulit dikendalikan. Kang Yu pun terpesona melihat Yanshu, dan pada saat itu juga Yanshu kembali menemukan semangat awalnya dalam menari. Kang Yu dengan penuh emosi memeluk Yanshu, sementara Jindan hanya bisa menyaksikan dari sudut gelap tanpa daya menghentikan kedekatan mereka. Rasa sakit menusuk hatinya, meski ia sendiri tidak mengerti mengapa begitu menyakitkan. Air mata mengalir di mata Kang Yu. Lalu dengan tulus ia berkata bahwa itu adalah tarian terindah yang pernah ia lihat. Dengan berlutut, Kang Yu pun memohon Yanshu untuk menjadi kekasihnya. Pengakuan cinta itu akhirnya kandas begitu saja. Setelah kembali, Yanshu langsung menanyai Jindan,
Bagaimana ia bisa tahu tentang panggung di tepi laut? Jindan pun menyerahkan foto kenangan yang menjadi umpan semangat Yanshu. Saat itu barulah Yanshu menyadari bahwa diam-diam Jindan sudah banyak berbuat demi dirinya. Karena Kang Yu bisa mengemudi, Jindan pun tak ingin kalah, ia bahkan mendaftar untuk mengambil SIM agar bisa menjaga Yanshu lebih baik lagi. Namun, saat ujian praktik, penguji langsung menyatakan ia gagal. Jindan terkejut ketika tahu penguji itu ternyata malaikat agung. Alasannya sederhana, ia dianggap terlalu buruk dalam mengemudi. Namun malaikat agung yang tak tega akhirnya mengakali ujian itu begitu Jindan salah. Hanya dengan 1 kali jentikan jari, ia bisa mengulang. Pada akhirnya, Jindan berhasil mendapatkan SIM malaikat. Keesokan harinya, terdengar suara benturan keras di rumah Yanshu. Rupanya Jindan yang baru belajar mengemudi menabrak kotak surat di depan rumah. Naasnya, Kang Yu datang tepat pada saat itu. Ia menawarkan bantuan untuk memundurkan mobil. Jindan, yang baru saja mendapat SIM, tak mau dipandang remeh. Ia pun sok percaya diri, menyalakan mesin dan hanya dengan 1 tangan disetir, mencoba bergaya seperti sopir berpengalaman. Kang Yu di sampingnya panik memberi aba-aba, tetapi Jindan kesal karena merasa diganggu. Mereka pun ribut kecil. Namun perdebatan itu terhenti ketika Yanshu muncul dengan penampilan elegan, memukau semua orang. Demi keselamatan Yanshu, Jindan akhirnya rela menumpang di mobil Kang Yu. Hari itu merupakan momen penting. Sang bibi secara resmi mengembalikan hak pengelolaan perusahaan kepada Yanshu. Dalam jamuan makan, Yanshu harus tampil sebagai tuan rumah untuk menyambut seorang investor besar. Namun suasana berubah ketika investor tua itu berani-beraninya menyentuh tangan Yanshu. Yanshu berusaha menyingkirkan, tetapi bibinya justru memaksanya untuk melayani sang investor. Untung Kang Yu cepat-cepat menyelamatkan keadaan. Meski begitu, hal mengejutkan terjadi. Yanshu tiba-tiba meledak di depan para pemegang saham dan membuat seluruh jamuan menjadi kacau balau. Keesokan paginya, Yanshu terbangun dengan samar-samar mengingat insiden semalam. Ia heran, bagaimana mungkin ia bisa berbuat demikian padahal tidak banyak minum? Segera ia memerintahkan kepala pelayan untuk memanggil dokter melakukan tes darah. Di sisi lain, rencana busuk sang bibi berhasil. Para pemegang saham sepakat menyerahkan kendali perusahaan kembali padanya. Hasil tes darah pun keluar. Dalam tubuh Yanshu memang ditemukan kandungan stimulan, ditambah obat penenang serta alkohol. Saat itu ia baru teringat, sebelum jamuan ia memang menelan obat penenang untuk menenangkan diri. Akibatnya, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk menunjukkan bahwa ia telah dijebak. Yanshu yang sedang diliputi emosi akhirnya melampiaskan perasaannya dengan minum. Jin. Dan tentu ingin jujur menyatakan cintanya, namun ia sadar ia hanyalah malaikat. Jika ia benar-benar jatuh cinta pada manusia, ia akan lenyap, hancur bersama jiwanya. Karena itu, ia hanya bisa menahan diri. Setelah mengantar Yanshu pulang, ia seorang diri berjalan ke tepi jembatan, menertawakan kelemahan hatinya. Namun tiba-tiba Kang Yu muncul dan dengan kasar menekannya ke pagar pembatas. Dari kejauhan, ternyata Yanshu melihat semuanya dengan matanya sendiri. Kang Yu memperingatkan Jindan agar segera menjauh dari Yanshu. Saat itu, hujan kembali turun deras. Punggung Jindan mulai terasa gatal, tanda sayap malaikatnya akan keluar. Dalam kepanikan, ia malah kehilangan keseimbangan dan bersama Kang Yu tercebur ke sungai. Air deras menyeret mereka hingga keduanya nyaris tak sadarkan diri. Dalam keadaan kritis, Jindan mendorong Kang Yu ke atas agar selamat. Tetapi ia lupa satu hal penting, saat ini ia bukan lagi malaikat melainkan manusia biasa. Tanpa kekuatan untuk melawan derasnya arus, ia pun mulai kehabisan napas. Kesadarannya perlahan memudar, dan dalam benaknya kembali muncul bayangan seorang anak kecil yang dulu terjatuh dari tebing ke air. Tubuhnya terus tenggelam semakin dalam, hingga akhirnya tim penyelamat datang menolong. Namun anehnya, hanya Jindan yang berhasil diangkat. Tangannya penuh luka, tapi ia segera memohon agar tim penyelamat mencari Kang Yu. Betapa terkejutnya ia ketika menoleh ke arah jembatan. Kang Yu sudah berdiri tegak di atas pilar, sama sekali tanpa luka, seolah tidak pernah jatuh ke dalam sungai. Namun, Yanshu masih belum tahu bahwa Kang Yu sebenarnya adalah malaikat yang jatuh.
Setelah insiden di sungai, Jindan dibawa ke rumah sakit. Karena dirinya adalah malaikat, luka-luka di tubuhnya sudah pulih dengan cepat tanpa perlu perawatan. Sekembalinya ke rumah, ia melihat Yanshu berlatih bela diri dengan keras, seakan ingin membuang semua kelemahan yang dimilikinya. Jin, dan teringat akan ancaman sang bibi, lalu memutuskan untuk membawa Yanshu ke jembatan tempat ia dulu pernah hampir mengakhiri hidupnya. Di sana ia menceritakan kebenaran kepada Yanshu. Hati Yanshu pun tersentuh. Ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahami penderitaannya. Keesokan harinya mereka berdua pergi menghadiri rapat pemegang saham. Yanshu menatap tajam bibinya yang hendak merebut kendali perusahaan. Para pemegang saham terus menekan dan menuduhnya telah mempermalukan diri sendiri di jamuan sebelumnya. Saat semua orang menunggu Yanshu untuk menyerah dan mundur, ia justru menunduk dan meminta maaf. Semua orang terkejut seorang putri konglomerat yang selalu tinggi hati, kini rela merendahkan diri. Permintaan maaf itu membuat sang bibi panik tak karuan. Bahkan ada pemegang saham yang menuntut Yanshu untuk berlutut. Namun Yanshu hanya balik bertanya, bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak mengerti seni balet bisa memimpin sebuah grup yang menjadikan balet sebagai inti perusahaannya? Kata-kata itu berhasil membalikkan keadaan, membuatnya kembali memegang kendali. Ia lalu menantang, bila pesta tari yang akan digelarnya gagal, ia akan mundur dari perusahaan. Dengan penuh wibawa, Yanshu meninggalkan ruangan, meski di luar ia hampir tak sanggup menahan kegugupan. Jindan dengan lembut menepuk bahunya untuk menenangkan. Namun Kang Yu tiba-tiba muncul dan langsung merangkul Yanshu secara mendadak. Ketika Kang Yu dan Jindan berbicara empat mata, ia tanpa sengaja melihat luka di tangan Jindan yang sudah sembuh total tanpa bekas. Kecurigaan mulai tumbuh dalam benaknya. Mungkinkah Jindan bukan manusia? Belum sempat ia bertanya lebih jauh, sebuah telepon masuk. Rupanya anggota tim balet mendengar kabar bahwa Yanshu akan ikut menari di panggung bersama mereka. Mereka mengancam akan mogok tampil jika Yanshu tetap memaksakan diri. Ini jelas upaya lain untuk menjegalnya. Namun Kang Yu dengan lantang menjawab di depan semua orang jika mereka berani mogok, ia akan langsung memecat semuanya dan merekrut penari baru. Ancaman itu membuat para penari terdiam, tapi situasi malah membuat Yanshu semakin terpojok. Ia tahu, tanpa tim yang solid, pertunjukan mustahil berjalan baik. Untuk memperbaiki hubungan, Yanshu memutuskan mencari cara agar tim balet mau menerimanya kembali. Ia lalu menghubungi Nina, putri bungsu bibinya, dan mengetahui bahwa para penari sedang melakukan kerja sosial di panti jompo. Yanshu bersama Jin, dan pun ikut terjun ke sana. Namun alih-alih disambut baik, mereka justru dicibir putri konglomerat bermiliar harta sekarang pura-pura merendah menjadi relawan. Bahkan ketika sedang membantu memandikan kaki para lansia, ia disiram air kotor hingga wajahnya basah kuyup. Semua mengira Yanshu akan marah besar, namun ia hanya tersenyum pahit, mengelap wajahnya, lalu melanjutkan pekerjaannya. Ia rela melakukan itu semua, hanya demi merebut kembali perusahaannya. Saat itu, seorang nenek buta tiba-tiba panik mencari suaminya, berteriak-teriak hingga membuat suasana kacau. Yanshu bergegas menolong, namun justru tertabrak meja dan jatuh ke lantai. Untunglah sang kakek akhirnya datang mengikuti suara istrinya. Tapi naas, tabrakan itu membuat lilin di meja terjatuh, hampir menimbulkan kebakaran kecil. Kejadian tersebut malah menjadi penghiburan tersendiri bagi para lansia yang menertawakannya. Sementara si kakek dengan tulus meminta maaf kepada Yanshu dan berterima kasih karena sebelumnya ia rela menanggung kesalahannya. Barulah Nina dan para penari sadar selama ini mereka salah menilai Yanshu. Sementara itu, Kang Yu semakin yakin bahwa Jindan bukan manusia setelah melihat lukanya sembuh begitu cepat. Ia mulai diam-diam membuntuti Jindan. Tak disangka Jindan justru pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli bahan makanan. Rupanya ia berniat memasak untuk Yanshu dengan tangannya sendiri. Seorang wanita parubaya di pasar melihat seorang pria tampan sedang berbelanja bahan makanan. Dengan penasaran, ia segera bertanya apakah belanjaan itu untuk dimasakkan kepada pacarnya.
Jin dan buru-buru menyangkal, tetapi senyum bodohnya yang tanpa sadar terlukis di wajah justru membocorkan isi hatinya. Siapa sangka, wanita itu ternyata adalah malaikat agung yang sedang menyamar. Jin dan terkejut dan langsung kabur, namun tetap tidak bisa menghindar dari pengawasan malaikat agung. Ia hanya ingin segera mengusirnya, tetapi seluruh percakapan mereka tanpa sadar terdengar jelas oleh Kang Yu. Malaikat agung pun menyadari ada seseorang yang mengintainya, lalu dengan cepat menghilang di balik kerumunan. Hal ini membuat Kang Yu semakin yakin dengan dugaannya tentang Jindan. Kang Yu kemudian pergi ke gereja mencari sang pastor. Namun begitu pintu terbuka, ia justru berhadapan langsung dengan malaikat agung. Malaikat itu tampak gugup hingga terbata-bata bertanya ada keperluan apa. Kang Yu hanya tersenyum samar, seolah sudah menemukan jawaban yang ia cari. Namun saat berbalik hendak pergi, ekspresinya berubah dari ramah menjadi dingin dan menyeramkan. Sementara itu, Jindan kembali ke rumah dan mencoba memasak untuk Yanshu. Melihat dapur berantakan, Yanshu tidak tahan dan ikut turun tangan. Keterampilan memotongnya yang rapi jelas menunjukkan pengalaman panjang. Mereka pun akhirnya bekerja sama, meski hasilnya hanya semangkuk mie instan. Namun kebersamaan itu membuat Yanshu merasa hangat. Malamnya ia terlelap dengan hati bahagia. Dalam mimpinya, ia melihat seorang anak laki-laki di tepi laut yang hampir terjatuh, lalu berlari menolongnya. Sejak itu keduanya menjadi sahabat. Tepat ketika anak itu hendak menyebutkan namanya, Jindan terbangun dan menyadari bahwa mereka ternyata bermimpi hal yang sama. Ia pun semakin bingung mengapa selalu memimpikan anak itu. Dibingungkan rasa ingin tahunya Jin, dan bergegas ke gereja dan bertanya pada malaikat agung, apakah mungkin manusia bisa berubah menjadi malaikat? Atau apakah seseorang yang mati bisa dilahirkan kembali sebagai malaikat? Malaikat agung menatapnya heran, curiga pada alasan di balik pertanyaan itu. Akhirnya, Jindan menceritakan mimpi tentang anak laki-laki tersebut. Malaikat agung menjawab, karena kini ia sedang hidup sebagai manusia, maka wajar saja bila ia bermimpi tentang masa lalu, masa depan, atau keinginannya sendiri. Meski begitu, malaikat agung mulai merasa firasat buruk. Ia lalu membawa Jindan ke panti jompo. Saat itu, sepasang suami istri lansia berjalan menghampiri. Jin dan ramah menyapa. Tetapi begitu melihat malaikat agung, sang kakek mendadak pucat ketakutan lalu menyeret istrinya untuk kabur. Malaikat agung mengejar mereka hingga ke padang tandus. Dalam sekejap, ia berpindah ke depan mereka, menghalangi jalan. Jin dan panik dan berusaha membela pasangan itu, memohon agar malaikat agung memberi mereka lebih banyak waktu. Namun malaikat agung hanya mengibaskan tangannya, membuat Jindan terlempar jauh. Kakek itu akhirnya pasrah menutup mata, dan dalam dekapan sang nenek, tubuhnya perlahan memudar menjadi debu, sementara syal malaikat yang ia pegang pun kehilangan warna. Jindan menjerit menangis, tak sanggup menahan pilu. Ia pun mengerti, tindakan malaikat agung itu adalah peringatan keras baginya. Hubungan antara malaikat dan manusia tidak akan pernah berakhir bahagia. Jeritan putus asa sang nenek membuat Jindan semakin terguncang, seakan melihat masa depannya sendiri bersama Yanshu bila ia tetap melanggar aturan. Ia menggendong nenek yang pingsan ke rumah sakit. Melihat syal malaikat yang masih tergenggam erat di tangan wanita itu, kenangan pahit pasangan lansia itu kembali menghantam hatinya. Dengan gelisah, ia berlari kembali ke rumah Yanshu. Saat itu Yanshu sedang menyiapkan sarapan untuk mereka berdua, menunggu Jin, dan pulang dengan penuh harap. Namun begitu Jindan tiba, ia justru memutuskan pergi. Yanshu menatapnya dengan mata memerah, belum sempat memahami apa yang terjadi, Jindan sudah berbalik badan. Yanshu mengejarnya, menuntut penjelasan. Tetapi Jindan dengan dingin menolak dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Setelah itu ia masuk ke kamar, mengemasi barang-barangnya dengan hati yang keras. Sang kepala pelayan yang melihatnya jadi panik, tak tahu bagaimana harus menghentikan kepergian Jindan. Pelayan rumah mencoba membujuk Jindan agar jangan pergi, namun keputusan Jindan sudah bulat. Saat itu, Yanshu yang sakit hati membuang sarapan yang ia siapkan dengan penuh kasih ke tempat sampah. Amarah dan kesedihan bercampur di wajahnya.
Namun dari sudut mata, ia melihat bayangan Jindan yang perlahan meninggalkan rumah. Hatinya seketika runtuh, ia tak mampu lagi menahan emosinya. Di sisi lain, Kang Yu menelpon Jindan untuk memastikan identitasnya sebagai malaikat. Tak disangka, nomor itu ternyata nomor rumah Yanshu tempat Jindan bekerja. Sang kepala pelayan pun memberitahu bahwa Jindan sudah mengundurkan diri. Hal ini membuat Kang Yu terkejut sekaligus bingung. Ia mulai curiga apa sebenarnya yang sedang dimainkan Jindan. Sementara itu, Jindan pergi ke gereja. Di sana ia kembali teringat pada perpisahan tragis pasangan lansia yang membuatnya semakin yakin. Ia tidak akan membiarkan Yanshu mengalami nasib serupa. Ia pun memutuskan pergi, tanpa sadar malaikat agung sedang mengawasinya dari atas atap. Ketika melihat Kang Yu mendekat ke arah Jindan, malaikat agung segera berpindah ke belakang Kang Yu untuk mencegah pertemuan mereka yang bisa membuka rahasia Jindan. Kang Yu kemudian bertanya di mana Jindan. Namun malaikat agung menjawab tidak tahu. Kang Yu tidak percaya begitu saja, lalu masuk ke dalam gereja untuk mencari Jindan. Malaikat agung dengan tenang menasihatinya agar jangan terlalu curiga, karena hal itu hanya akan mengganggu kedamaian batinnya. Ia berbalik hendak pergi, tetapi Kang Yu tiba-tiba meraih sebuah tempat dupa bambu dan berniat menikam malaikat agung. Malaikat agung hanya tersenyum tipis, dan seketika bambu itu berubah menjadi bunga segar. Kang Yu sama sekali tidak kaget, seolah sudah menduganya sejak awal. Malaikat agung mencoba menghapus ingatan Kang Yu, namun ia berhasil menahan tangan sang malaikat. Untuk pertama kalinya, ketenangan malaikat agung terguncang. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin seorang manusia biasa berani menantang malaikat, bahkan dengan amarah yang membara. Kang Yu hanya menukas sinis, menyuruhnya bertanya langsung pada Tuhan yang ia sebut tak pantas disebut. Sebelum pergi, Kang Yu memperingatkan, siapapun yang menghalangi rencananya, entah itu Jindan atau Yanshu, harus siap menanggung akibatnya. Di saat yang sama, Jindan mencari jawaban tentang anak laki-laki yang selalu hadir dalam mimpinya. Ia tiba di sebuah desa nelayan di tepi laut. Ternyata anak itu adalah dirinya sendiri di kehidupan sebelumnya. Ia mengingat masa kecil yang pahit, dikejar-kejar ayah pemabuk dengan kayu pemukul. Sang anak kecil berlari ketakutan hingga terjatuh, tetapi tetap memaksa bangkit karena tahu dipukul ayahnya lebih menyakitkan. Dalam pelarian, ia sampai di tebing dan bergelantungan di tepi jurang. Ayahnya tidak menemukannya lalu pergi, namun anak itu sudah kehabisan tenaga. Akhirnya tangannya terlepas, ia pun jatuh ke laut dan meninggal dunia. 20 tahun kemudian, anak itu terlahir kembali sebagai malaikat tanpa kenangan masa lalu. Namun sejak ia turun ke dunia manusia, mimpi tentang bocah lelaki dan seorang gadis kecil terus menghantuinya. Demi mencari kebenaran, Jindan menelusuri petunjuk dari mimpinya dan tiba di desa nelayan yang sama. Ia bertanya pada dua ibu-ibu tua apakah mereka tahu sebuah rumah dengan pintu kayu biru, tempat seorang anak laki-laki pernah tinggal. Mereka memberinya alamat. Saat ia tiba, rumah itu sudah lama terbengkalai. Hujan deras tiba-tiba turun, memaksanya berteduh di bawah atap rumah. Di sanalah ia melihat bayangan anak kecil bersembunyi di balik kendi tanah liat di halaman. Sama persis dengan mimpinya. Seorang ayah mabuk membawa tongkat keluar mencarinya. Bocah itu panik, tak sengaja menyenggol kendi. Ayahnya langsung menarik keluar anak itu dan mengangkat tongkat tinggi-tinggi. Jindan terkejut hingga terbangun itu hanyalah mimpi. Namun ketika matanya menatap halaman rumah yang nyata, ia mendapati kendi tanah liat di sana sama persis dengan yang ada dalam mimpinya. Jindan membuka salah satu kendi tanah liat dan di dalamnya ia menemukan sebuah kotak besi kecil. Saat itu, gelombang memori kembali menyeruak. Ia melihat seorang gadis kecil membawa kotak besi itu untuk menemui seorang anak laki-laki. Namun, anak itu tidak berani menemuinya karena tubuhnya penuh luka akibat pukulan sang ayah. Ia bersembunyi di balik pintu, menolak untuk membukanya. Gadis kecil itu akhirnya menyadari keberadaannya dari sepasang kaki yang terlihat. Lalu marah karena tahu ia sengaja menghindar. Dengan emosi, gadis itu melempar kotak besi dan mengucapkan kata perpisahan. Anak laki-laki itu baru keluar setelah gadis kecil pergi.
Dengan sedih, ia mengambil kembali kotak besi yang ditinggalkan. Jindan membuka kotak tersebut, menemukan foto kebersamaan anak laki-laki dan gadis kecil itu. Saat melihat gambar yang dibuat gadis itu untuk anak tersebut, Jindan mendapati sebuah nama yang membuatnya tersadar. Nama gadis itu adalah Lianshu, dan anak laki-laki itu adalah dirinya sendiri. Panik sekaligus terharu Jin, dan segera berlari keluar. Ia teringat momen ketika dulu melihat Yanshu menari di tepi laut. Saat tiba di dermaga, ia terkejut karena Yanshu ternyata juga ada di sana. Seolah sudah ditakdirkan, mereka kembali bertemu. Saat itu, gambar yang dipegang Jin dan terjatuh, memperlihatkan nama mereka berdua. Perlahan, mereka berjalan mendekati satu sama lain. Yanshu bertanya, kenapa Jindan ada di sana padahal kenyataannya ia adalah malaikat? Jindan pun berbohong dengan alasan sedang mencari sesuatu. Namun, Yanshu masih diliputi amarah karena kepergian Jindan sebelumnya, hingga ia tidak sempat melihat gambar yang jatuh di tanah. Setelah Jindan pergi, Yanshu mulai sering memimpikan anak laki-laki itu. Demi mencari jawaban sekaligus inspirasi, ia pun mendatangi pulau kecil tersebut. Dari para tetua desa, ia mengetahui bahwa anak laki-laki itu kerap dipukuli ayahnya, hingga akhirnya memilih bunuh diri dengan melompat ke laut. Yanshu merasa bersalah, menyesali bahwa jika saja ia lebih peka terhadap luka yang dialami anak itu, mungkin tragedi itu tidak akan terjadi. Namun, meski begitu, ia tetap tidak mau percaya. Ia berjalan ke ladang bunga kanola yang sering muncul dalam mimpinya, berharap bisa menemukan jejak anak itu. Sayangnya, tak ada sosok yang ia cari. Tepat saat ia mulai yakin anak itu memang telah tiada, tiba-tiba ia melihat bayangan anak laki-laki itu yang ternyata adalah Jindan. Jindan segera menolong Yanshu yang hampir jatuh, dan Yanshu pun mencurahkan perasaannya tentang masa lalu bersama anak itu. Emosinya pecah, hingga Jindan merengkuhnya dalam pelukan, persis seperti dulu ia menenangkan Yanshu saat masih kecil. Setelah itu, Jindan mendatangi ayahnya yang sedang sakit keras di ranjang rumah sakit. Dengan getir ia bertanya, mengapa sang ayah tega menyiksa putranya sendiri? Saat itu, sang ayah akhirnya mengenali Jindan. Dengan suara gemetar, ia menggenggam tangan Jindan, memohon maaf berkali-kali. Jindan tak mampu menerima permintaan maaf itu baginya. Orang inilah yang dulu menyebabkan kematiannya. Dengan hati hancur, ia meninggalkan kamar. Tak lama setelah itu, ayahnya menghembuskan napas terakhir, seakan hanya bertahan demi mengucapkan kata maaf. Jindan pun melampiaskan kesedihan dengan minum. Di saat itulah Kang Yu mendatanginya, menggenggam erat tangannya dan menunjukkan bukti bahwa Jindan bukan manusia. Ia mendesak Jin dan mengaku misi apa yang ia bawa. Jindan panik, lalu balik bertanya bagaimana mungkin Kang Yu tahu rahasia para malaikat. Kang Yu tidak menjawab, melainkan memperingatkan Jindan agar segera menyingkir dari kehidupan Yanshu. Dengan marah, ia pun pergi. Penasaran, Jindan mencoba menyelidiki rahasia Kang Yu dengan mendatangi kediamannya, tapi dihalangi satpam. Saat ia kebingungan, Kang Yu muncul dan tiba-tiba merangkul Jindan, lalu berkata ia adalah temannya, sehingga Jindan berhasil masuk. Namun ternyata sosok Kang Yu ini bukanlah yang asli, melainkan malaikat agung yang menyamar. Dengan bantuannya, Jindan akhirnya berhasil menyusup masuk ke rumah Kang Yu. Di hadapan layar komputer Kang Yu yang terkunci dengan sandi, Jindan merasa berhutang budi pada malaikat agung. Namun sang malaikat hanya mendengus berkata mungkin ada yang salah dengan kepalanya, sehingga ia mau membantu. Dengan susah payah, Jindan membuka komputer itu. Saat layar terbuka, apa yang terlihat membuatnya terperangah di layar, muncul seorang wanita yang wajahnya persis seperti Yanshu. Namun, Jindan langsung menyadari bahwa wanita itu bukanlah Yanshu. Tepat pada saat itu, Kang Yu pulang. Jindan tidak memilih bersembunyi, ia malah langsung menyatakan tantangan kepada Kang Yu. Di sisi lain, Yanshu sedang menunggu kedatangan Jindan di rumah kaca bunga. Ia menanti dengan penuh, namun hingga Di sisi lain, Yanshu sedang menunggu kedatangan Jindan di rumah kaca bunga. Ia menanti dengan penuh, namun hingga separuh waktu berlalu Jindan tak kunjung datang. Kesal, ia pun melempar bunga layu yang ada di tangannya ke lantai.
Tepat pada saat itu Jindan akhirnya kembali. Yanshu berlari penuh emosi ke arahnya, memohon agar Jin dan tidak lagi meninggalkannya. Jindan tidak berkata banyak, hanya perlahan mendekat, mengangkat kedua tangannya untuk membingkai wajah Yanshu, lalu mengucapkan pengakuan cinta yang sudah lama terpendam. Mereka pun akhirnya berbagi ciuman yang sudah terlalu lama mereka nantikan. Keesokan paginya, keduanya akhirnya tampak seperti pasangan bahagia. Jin dan bahkan menjebak Yanshu di dinding wall slam hanya untuk kembali mencuri sebuah ciuman. Namun, momen itu nyaris membuat mereka terkena serangan jantung ketika sang pengurus rumah tiba-tiba muncul. Rupanya semalam pengurus rumah mendengar suara mencurigakan di halaman, sehingga memanggil perusahaan keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV. Andaikan rekaman itu memperlihatkan kebersamaan mereka semalam, tentu akan sangat memalukan. Melihat ekspresi keduanya, sang pengurus rumah langsung bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, sang malaikat agung, karena peringatan dari Kang Yu, pergi ke sebuah kuil untuk menyelidiki. Ia pun akhirnya menemukan bahwa Kang Yu dulunya juga seorang malaikat. Malam harinya mereka berbincang dari hati ke hati. Malaikat agung tidak menanyakan bagaimana Kang Yu bisa berubah menjadi manusia, tapi ia berharap Kang Yu bisa bersama Yanshu, karena ia tidak sanggup menyaksikan Jin dan menuju kehancuran. Setelah itu ia mendatangi Jindan, membujuknya agar meninggalkan Yanshu. Namun, Jindan sudah mantap dengan keputusannya untuk tetap bersama Yanshu. Demi merebut kembali kendali perusahaan dari tangan bibinya, Yanshu mengikuti pemilihan pemeran utama dalam grup tari. Jindan bahkan memberikan benda paling berharganya syal malaikat sebagai tanda keseriusannya untuk selalu mendukung Yanshu. Yanshu mengikat syal itu di pergelangan tangannya, sebagai simbol kehadiran Jindan di sisinya. Pertandingan dimulai. Putri Bibi menampilkan tarian memukau yang membuat seluruh hadirin terpesona. Bahkan Yanshu pun ikut bertepuk tangan. Sesaat, rasa gugup menyelimuti dirinya. Namun ketika giliran tampil, ia menoleh ke arah Jindan, yang dengan tatapan penuh keyakinan memberi semangat padanya. Yanshu pun kembali menyentuh syal di pergelangan tangannya, menutup mata dan memusatkan hati. Dalam tarian itu, ia memadukan gerak tubuh dengan kerinduan terhadap Jindan, menciptakan karya seni di mana tarian dan jiwa berpadu sempurna. Banyak penonton yang sampai menitikkan air mata karena terharu. Yanshu berhasil menyentuh hati seluruh penonton, dan akhirnya memenangkan pemilihan sebagai pemeran utama. Wajah bibinya pun berubah kelam penuh amarah. Selesai acara, Yanshu dengan bahagia menggandeng tangan Jindan pulang. Namun tiba-tiba suara guntur menggema di langit. Jindan khawatir hujan turun dan membuat dirinya berubah wujud, maka ia menyuruh Yanshu menunggu di pinggir jalan, sementara ia pergi membeli payung. Yanshu sempat melambaikan tangan sambil tersenyum. Namun ketika sebuah truk besar melintas, Jindan baru tersadar bahwa Yanshu sudah menghilang. Apa yang menanti Yanshu ternyata adalah konspirasi yang lebih gelap. Dalang di balik penculikannya adalah sepupunya sendiri. Sang penculik menerima telepon yang memerintahkannya untuk menyelesaikan masalah dengan bersih. Yanshu berusaha berbicara agar ia dilepaskan, dan memang matanya ditutup kain serta ikatannya dibuka. Ia sempat mengira dirinya diselamatkan, namun kenyataannya berbeda. Penculik itu dingin berkata bahwa ia bukan sedang menyelamatkan Yanshu. Sesudah itu, ia langsung mendorong Yanshu dari lantai atas. Di ambang maut, saat tubuhnya jatuh, Yanshu hanya bisa memikirkan orang terpenting dalam hidupnya, Jin. Dan begitu banyak hal yang masih ingin ia lakukan bersama Jindan. Namun kini semuanya seakan berakhir. Di saat paling putus asa itu, Jindan yang tersentuh oleh hujan berubah menjadi malaikat, menyelamatkannya tepat waktu. Melihat sayap malaikat terbentang di belakang Jindan, Yanshu tertegun tak percaya. Dengan suara penuh kasih, Jindan menenangkannya. Yanshu akhirnya bereaksi, bertanya dengan nada penuh keheranan. Apakah Jindan benar-benar terbang turun dari langit untuk menyelamatkannya? Jin. Dan menatapnya dalam-dalam, sadar bahwa rahasia dirinya sebagai malaikat sudah terbongkar. Yanshu mengangguk pelan sebagai jawaban. Namun ketika ia hendak bertanya apakah Jindan adalah seorang malaikat, rasa terkejut yang berlebihan membuatnya jatuh pingsan di pelukan Jindan. Jindan panik.
segera mendekapnya erat. Saat itu Kang Yu juga tiba di lokasi. Meski ia tak sempat menggagalkan semuanya, melihat Yanshu selamat membuatnya lega. Tak lama kemudian, polisi datang ke tempat kejadian. Ternyata setelah mengetahui Yanshu diculik, Kang Yu langsung melapor pada pihak berwajib. Namun polisi mengatakan tidak menemukan adanya orang yang jatuh dari gedung. Terpaksa Kang Yu berbohong, mengaku bahwa karena hujan deras ia mungkin salah melihat. Di tengah keramaian itu, si penculik diam-diam mengamati dengan wajah penuh kebingungan. Baginya, mustahil seseorang bisa menghilang begitu saja setelah ia dorong dari lantai tinggi. Kecurigaan pun mulai tumbuh dalam hatinya. Jin. Dan mengantar Yanshu pulang, melihat wajahnya yang lemah, ia diliputi rasa bersalah karena gagal melindunginya. Di sisi lain, Lun Putri sulung sang bibi menghubungi si penculik untuk memastikan apakah Yanshu benar-benar sudah mati. Penculik itu menjawab bahwa ia sendiri yang mendorong Yanshu, tapi anehnya tubuhnya lenyap tanpa jejak. Luna menyuruhnya pulang dan jangan bertindak gegabah, tapi penculik bersikeras ingin memastikan Yanshu benar-benar dihabisi dulu. Di rumah, Jin dan terus menemani Yanshu. Tiba-tiba lampu padam secara misterius. Saat Jin dan hendak memeriksa, ia merasa ada seseorang membuka pintu perlahan. Namun ketika ia mengintip, tak ada siapapun di luar. Ia pun menutup kembali pintu, menyalakan listrik, tanpa tahu bahwa penculik benar-benar sudah datang ke rumah itu. Penculik kemudian bertemu Luna di tempat yang telah disepakati. Namun Luna yang ditemuinya justru menghujani dengan hinaan dan perintah agar ia segera menghilang untuk sementara waktu, dilarang bertindak semaunya. Setelah penculik pergi, barulah terungkap bahwa Luna itu sebenarnya adalah malaikat agung yang menyamar. Dengan mata berkaca-kaca, ia melangkah ke gereja, berlutut sambil berdoa, menanyakan kepada Tuhan mengapa begitu kejam pada cinta mereka. Keesokan harinya, Jindan masih setia menjaga Yanshu. Namun ketika Yanshu terbangun, ia sama sekali tidak mengingat kejadian penculikan malam sebelumnya. Jindan sangat terkejut, tapi saat hendak pergi, ia sadar ada sesuatu yang aneh. Meski begitu, Yanshu menemukan bekas ikatan di tangannya, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Saat turun ke bawah, ia mendapati sang pengurus rumah memanggil banyak pengawal, membuatnya semakin curiga. Ia pun bertanya pada Jindan, karena yang ia ingat hanyalah menunggu Jindan di pinggir jalan sebelum akhirnya pingsan. Jindan kebingungan menjawab, namun untungnya Yanshu tidak mendesak lebih jauh. Jindan kemudian pergi menyelidiki ke tempat penculikan semalam. Di rerumputan, ia menemukan ponsel Yanshu yang hilang. Saat dibuka, ada sebuah pesan mencurigakan. Seketika Jindan menyadari bahwa penculikan itu adalah bagian dari sebuah konspirasi. Jika Yanshu mati, pihak yang paling diuntungkan tak lain adalah bibinya sendiri. Ia kemudian pergi ke lokasi kejadian dan bertemu penjual payung. Jindan menunjukkan fotonya, dan sang penjual mengenali bahwa memang ada pria ini yang kemarin membeli payung, lalu kehilangan pacarnya hingga berteriak-teriak panik mencari. Yanshu yang mendengar keterangan itu tertegun, karena menurutnya ia hanya pingsan, bukan hilang. Tepat saat itu, sebuah truk melintas kencang, membuat Yanshu jatuh terduduk. Seketika ingatan tentang penculikan, dorongan dari lantai atas, serta Jindan yang menyelamatkannya dengan sayap malaikat kembali membanjiri pikirannya. Ingatannya telah pulih. Di gereja, lampu padam mendadak. Malaikat agung pun sadar. Segelnya telah patah dan Yanshu akhirnya mengingat semua yang terjadi. Perempuan itu tak pernah membayangkan bahwa lelaki yang ia cintai adalah malaikat. Dengan suara gemetar, ia bertanya langsung pada Jin, dan apakah ia benar-benar malaikat? Jindan terkejut, panik, dan mencoba mengelak, tapi pada akhirnya ia tak bisa lagi menyembunyikannya. Ia mengakui identitasnya sebagai malaikat. Tak disangka, Yanshu justru marah. Dengan air mata menahan emosi, ia mengambil tasnya lalu bergegas pergi, meninggalkan Jin, dan yang membeku, mengira cinta mereka akan hancur di saat itu. Juga Shu sangat takut dengan kenyataan identitas Jindan. Ia ingin mendengar penjelasan, namun sebenarnya yang lebih menyakitkan baginya bukanlah status Jindan sebagai malaikat, melainkan kebohongan yang disembunyikannya.
Dengan mata yang memerah, Shu berbalik hendak pergi. Jindan berusaha meraih tangannya untuk menenangkan, namun Shu menepis keras. Tangan Jindan tergores batang pohon. Shu refleks terkejut dan segera menggenggam tangan itu. Yang membuatnya syok, luka Jindan sembuh seketika. Shu mundur beberapa langkah, benar-benar tak bisa lagi menyangkal bahwa Jindan memang malaikat. Kembali ke rumah, Shu duduk termenung sambil menggenggam syal malaikat yang pernah diberikan Jindan. Saat itulah Jindan tiba-tiba masuk ke kamarnya. Shu ingin mengusirnya, namun Jindan menatap matanya dan berkata dengan serius, "Kau sudah mengingat penculikan itu, bukan?" Ia lalu menggenggam kedua tangan Shu dengan penuh ketulusan. Hati Shu sedikit luluh, tetapi ia ingin tahu apa sebenarnya misi Jin, dan turun ke dunia. Dengan tegas, Shu menarik tangan Jindan dan menyeretnya ke gereja untuk mencari malaikat agung. Seorang suster mengatakan bahwa malaikat agung sedang tidak ada. Shu tidak percaya begitu saja. Ia mendekat, bahkan mencium udara di sekitarnya, dan yakin bahwa bau tubuh ini bukan milik suster biasa. Terpojok, malaikat agung akhirnya menampakkan diri. Shu pun langsung memaksa masuk ke markas kecil mereka di dalam gereja. Ia curiga bahwa mereka menyembunyikan sesuatu, bahkan menuduh mereka sebagai kelompok penipu. Malaikat agung belum sempat membantah. Shu sudah melangkah maju, membuat mereka berdua panik dan salah tingkah. Shu menuntut jawaban yang jelas, tanpa boleh ada pengelakan. Akhirnya, Shu mengetahui kebenaran. Misi Jin, dan adalah membuatnya merasakan cinta dalam waktu 100 hari. Lebih mengejutkan lagi, Jindan sempat mencoba menjodohkannya dengan Kang Yu demi menyelesaikan tugas itu. Marah besar, Shu mengejar Jin dan sambil memukulnya dengan gemas. Jindan hanya bisa terbata-bata menjelaskan, membuat Shu semakin kesal sekaligus malu. Ia pun meninggalkan tempat itu dengan wajah merah padam. Melihat dua insan itu bertengkar seperti anak kecil, malaikat agung hanya bisa tersenyum hangat, seperti seorang ayah yang menonton tingkah anak-anaknya. Namun setelah ingatannya pulih, Shu tak mau tinggal diam. Ia memutuskan mencari tahu siapa dalang di balik semua tragedi. Berkat penyelidikan panjang sang kepala pelayan, akhirnya mereka menemukan seorang kunci penting. Lelaki itu, dengan wajah penuh penyesalan, berlutut di hadapan Shu. Ia mengaku bahwa dulu bekerja untuk bibi Shu, menghalangi Shu menerima donor kornea, meracuni Shu di atas kapal pesiar, bahkan merusak rem mobil pamannya hingga meninggal. Semua itu adalah perintah dari bibinya. Shu mendengarnya dengan hati hancur dan penuh amarah. Dalam perjalanan pulang, Jindan melihat Shu kembali diliputi kesedihan. Ia pun mengajaknya melihat pelangi di atas air mancur untuk menghiburnya. Saat itu, Jindan menyerahkan kotak besi kecil. Shu terkejut ketika membukanya. Di dalamnya ada gambar yang ia lukis semasa kecil. Lebih kaget lagi karena gambar itu seharusnya ia berikan kepada sahabat masa kecilnya, Liu Chengyu. Jindan lalu mengungkapkan kebenaran. Dialah Liu Chengyu, bocah kecil yang selalu ia cari selama ini. Jindan juga menceritakan kehidupan lampaunya, bagaimana ia meninggal dan akhirnya terlahir kembali sebagai malaikat. Shu pun menyadari bahwa anak laki-laki yang ia cari-cari sebenarnya ada di hadapannya. Shu berdiri, ingin pergi. Jin, dan mengira Shu marah lagi karena merasa dibohongi, padahal ia hanya butuh waktu menenangkan diri. Malam itu Jindan termenung, melihat hari ke-100 kian mendekat. Ia takut waktunya bersama Shu segera berakhir. Karena itu, ia mendatangi Kang Yu untuk bertanya cara agar malaikat bisa menjadi manusia. Setelah percakapan panjang, Jindan pulang dengan hati hampa. Saat melihat Shu tidur dengan damai, ia hanya bisa teringat pada perkataan Kang Yu. Keesokan harinya, Shu bertemu dengan Kang Yu. Dari mulut Kang Yu, ia mengetahui konsekuensi bila Jindan terus bersamanya. Shu menuntut penjelasan lebih jauh, tetapi Kang Yu hanya berkata, "Tuhan tidak suka jika malaikat..." Mau saya teruskan bagian ini sampai rahasia penuh tentang peringatan Kang Yu terungkap. Shu merasa yakin bahwa Kang Yu sedang berbohong padanya. Ia hendak pergi begitu saja, namun Kang Yu menunjukkan sehelai selendang malaikat yang telah berubah menjadi hitam, sebagai bukti mengapa ia begitu memahami Jindan. Shu berjalan pulang dengan hati hancur, teringat pada kata-kata Jindan ternyata bersama dirinya
justru akan membahayakan Jindan. Sesampainya di rumah, Shu memeluk bantal besar lalu mencari Jindan, ingin tidur bersama. Jindan begitu bahagia hingga hampir tak bisa berkata apa-apa. Shu meletakkan tangannya di dada Jindan, merasakan detak jantungnya yang kuat dan hangat, lalu kembali teringat pada peringatan Kang Yu. Ia mendekat, memeluk Jindan erat-erat, berharap waktu bisa berhenti di momen itu dan mereka bisa bersama selamanya. Keesokan harinya, Shu mengajak Jindan pergi berfoto di studio, mengenakan hiasan kepala lucu, ingin mengabadikan kebahagiaan mereka. Namun ketika melihat senyum Jindan, ia kembali teringat bahwa suatu hari Jindan mungkin akan lenyap. Air matanya pun jatuh tanpa bisa ia tahan. Jindan panik bertanya apa yang terjadi, lalu segera memeluk Shu, seperti dulu ketika kecil ia pernah menghiburnya. Dengan serius, Jindan berjanji, ia akan menjadi manusia agar bisa bersama Shu selamanya. Malamnya, Jindan mendatangi Kang Yu dengan penuh amarah, memperingatkan agar jangan lagi menakut-nakuti Shu dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Setelah itu, ia pergi dengan kesal. Di sisi lain, Shu sibuk mencari informasi dan menulis catatan, ingin menemukan cara agar Jindan bisa menjadi manusia. Namun semua yang ia temukan hanyalah kisah-kisah berakhir tragis. Akhirnya Shu menelpon Kang Yu, menanyakan bagaimana selendang malaikatnya bisa terbakar dan berubah hitam, hingga ia jadi manusia. Kang Yu teringat pada sosok yang pernah ia cintai, yang berkorban untuknya. Ia tak tega memberitahu kenyataan kejam itu bahwa bila Shu mati, maka Jindan bisa berubah menjadi manusia. Sebagai gantinya, Kang Yu hanya berkata samar-samar bahwa hidup sebagai manusia baginya terasa seperti di neraka. Lalu ia menutup telepon. Di tempat lain, Jindan kembali ke lokasi pertama kali bertemu Shu. Ia mulai menulis surat kepada Tuhan, memohon agar diizinkan menjadi manusia. Namun begitu surat itu selesai ditulis, langsung terbakar oleh cahaya surgawi. Permintaannya tidak diterima. Meski begitu, ia tidak menyerah. Malam demi malam ia menulis tanpa henti. Setiap surat selalu hangus begitu selesai, namun ia tetap melanjutkan dengan penuh ketulusan. Hingga keesokan paginya, Shu menelpon, mengajaknya berkencan dengan mengenakan pakaian rapi. Mereka pergi ke taman tempat pertama kali bertemu, seperti pasangan biasa menikmati piknik, bersepeda, dan beristirahat di bawah pohon. Shu lalu membawa Jindan ke depan gereja, mengeluarkan sepasang cincin yang sudah ia siapkan. Namun Jindan terkejut dan berbalik pergi. Ia merasa waktunya sudah hampir habis. Ia tak mau menikah sebelum benar-benar menjadi manusia. Jika ia lenyap, Shu akan menjadi duda muda itu bukan sesuatu yang bisa ia tanggung. Shu bersikeras, mengatakan apapun yang terjadi ia rela menerimanya. Ia menggenggam tangan Jindan, berusaha memberinya keyakinan. Namun tiba-tiba seorang anak kecil berlari ke jalan, hampir tertabrak truk. Jindan berlari menyelamatkannya, berhasil melindungi anak itu, tetapi dirinya terluka parah. Ibu sang anak datang panik dan membawa bocah itu pergi, sementara orang-orang mulai berkerumun. Shu buru-buru menutupi luka Jin, dan agar orang lain tidak melihat kemampuannya sembuh seketika. Namun saat membantunya berdiri, Jindan justru pingsan. Di rumah sakit, Jindan akhirnya siuman. Kepalanya terasa sakit luar biasa dan Shu dengan wajah cemas mengatakan bahwa luka Jindan tidak sembuh dengan sendirinya kali ini. Jindan tertegun apakah ini berarti Tuhan benar-benar mengabulkan doanya, dan ia teringat doanya kepada Tuhan, meminta agar bisa selalu bersama Paman Yan dan berubah menjadi manusia. Mungkinkah doa itu benar-benar terkabul? Untuk memastikan apakah dirinya benar-benar telah berubah menjadi manusia, Paman Yan mendapat sebuah ide. Ia berkata, kalau nanti hujan turun dan sayap malaikatmu tidak muncul, itu berarti kamu memang sudah menjadi manusia. Namun, setelah mengecek ramalan cuaca beberapa hari ke depan semuanya cerah tanpa hujan. Jin dan sedikit kecewa, tetapi Paman Yan justru berkata agar mereka menunggu kesempatan lain. Malam itu keduanya duduk di halaman menikmati cahaya bulan. Tiba-tiba, segumpal awan hitam menutupi bulan dan hujan pun turun deras. Mereka saling menggenggam tangan. Perasaan campur aduk antara harap dan takut. Jin dan berlari ke depan,
merentangkan kedua tangannya, membiarkan hujan membasahi seluruh tubuhnya. Setelah cukup lama berdiri dalam derasnya hujan, Jindan dengan tegang bertanya pada Paman Yan, "Apakah sayapku keluar?" Paman Yan melangkah menghampirinya dengan perasaan penuh bahagia. Mereka bercuman di bawah hujan malam itu menjadi sepasang kekasih paling bahagia di dunia. Keesokan harinya, Jindan terbangun di sisi Paman Yan. Ia mengulurkan tangan dengan bahagia, ingin membelai wajah orang yang dicintainya. Namun tiba-tiba tersadar bahwa dirinya belum benar-benar menjadi manusia. Panik, ia bergegas menuju gereja untuk menemui malaikat agung dan menceritakan semuanya. Malaikat itu menjawab dengan tenang, "Kamu belum berubah menjadi manusia. Luka di tubuhmu tidak sembuh dan tubuhmu bisa menembus karena masa tugasmu hampir selesai. Itu bukan pertanda bahwa kamu menjadi manusia, melainkan peringatan bahwa waktumu di dunia ini segera berakhir." Mendengar itu, Jindan seperti tersambar petir. Ia keluar dari gereja dengan langkah berat, teringat senyum bahagia Paman Yan yang percaya dirinya telah menjadi manusia. Ia tidak tahu harus bagaimana menjelaskan kebenaran itu. Hatinya dipenuhi kesedihan. Sementara itu, Paman Yan di rumah sedang merawat bunga-bunganya dengan penuh sukacita. Tiba-tiba ia menerima telepon dari Jindan. Jindan mengatakan bahwa ia akan datang terlambat untuk menonton latihan Paman Yan. Paman Yan menanggapinya dengan tenang, mengatakan itu bukan masalah. Namun, Jindan terus-menerus meminta maaf, membuat mata Paman Yan memerah. Meski begitu, ia tetap tersenyum dan berkata, "Sampai nanti." Setelah menutup telepon, Paman Yan tak kuasa menahan kesedihan. Sebenarnya, pagi tadi ketika ia menyentuh Jindan, ia sudah tahu bahwa Jindan tidak berubah menjadi manusia. Meski demikian, ia menenangkan hatinya dan berdoa kepada Tuhan yang selama ini tak pernah mengabulkan doanya. "Aku tidak akan menyerah," batinnya. "Aku akan terus menemani Jindan apapun yang terjadi." Di sisi lain, Jindan pergi ke toko bunga dan membeli bunga rapeseed bunga yang melambangkan masa kecil penuh kenangan murni antara dirinya dan Paman Yan. Ia lalu datang ke gedung pertunjukan untuk melihat latihan Paman Yan. Dari kursi penonton, ia melambai memberi semangat. Paman Yan, meski menahan kesedihan, tetap membalas dengan senyuman. Lampu panggung padam, sorotan tertuju pada dirinya, dan latihan pun dimulai. Namun tiba-tiba, hembusan angin aneh melintas. Jindan merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tidak menemukan apa-apa. Saat kembali menatap panggung, Paman Yan sudah menghilang. Hanya cahaya lampu sorot yang terus bergerak. Jindan tertegun. Pada saat itulah malaikat agung muncul di sisinya. Jindan seolah sudah tahu apa yang akan dikatakan. Namun ia tidak ingin mendengar sepatah kata pun. Malaikat itu tetap berkata, "Jangan berpura-pura tidak tahu. Hari kecelakaan itu seharusnya adalah hari akhir hidup Paman Yan. Kamu menyelamatkannya, tetapi takdir tidak bisa diubah. Apa yang terjadi sekarang hanyalah penundaan." Setelah mengucapkan itu, malaikat agung pergi begitu saja. Jin dan berdiri terpaku di tempat, hatinya hancur. Usai pertunjukan berakhir, ia membuat sebuah keputusan dalam di hadapan Paman Yan. Jindan memegang buket bunga segar dan berlutut, melamarnya dengan tulus. Paman Yan begitu terharu, menerima bunga itu dan memeluk dengan gembira, sekaligus mengiyakan lamaran tersebut. Baginya, jika takdir memang tak bisa dilawan, maka yang terbaik adalah menerimanya dengan tenang. Malam harinya, Jindan jujur mengungkapkan bahwa ia merasa bersalah karena tidak berhasil menjadi manusia. Paman Yan hendak menggenggam tangannya, namun menyadari tubuh Jindan mulai melemah, menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Meski demikian, ia tetap menggenggam erat tangan Jin, dan berjanji bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu menemani satu sama lain. Keesokan harinya, mereka memanggil sang kepala pelayan. Jindan bersujud, berlutut dengan kedua lutut di hadapan kepala pelayan, memohon restunya agar ia diizinkan menikahi Paman Yan. Bagi Jindan, kepala pelayan adalah sosok yang paling dipercaya dan dekat dengan Paman Yan saat ini, sehingga ia sungguh berharap mendapat restunya. Paman Yan sendiri sebenarnya ingin kepala pelayan hanya berpura-pura memberi restu, namun tak disangka kepala pelayan langsung terbawa suasana dengan keras menegur Jin, dan bagaikan kodok yang bermimpi memakan daging angsa.
Melihat hal itu, kepala pelayan segera panik. Paman Yan pun marah, menegurnya bahwa sandiwaranya terlalu berlebihan, bahkan langsung memberi perintah agar mempersiapkan pernikahan dalam 1 minggu. Setelah keluar dari rumah dan duduk seorang diri di halaman, Paman Yan baru menyadari tindakannya barusan mungkin agak berlebihan. Tak lama, kepala pelayan datang menghampiri dan duduk di sampingnya. Suasana sempat canggung, hingga kepala pelayan tiba-tiba tertawa, mengaku sebenarnya ia merasa bahagia melihat Paman Yan dan Jin, dan akhirnya bisa bersama, lalu memberinya restu. Untuk persiapan pernikahan, mereka berdua pergi berbelanja perlengkapan. Saat berada di toko, pelayan toko bertanya pilihan mana yang mereka sukai, namun keduanya justru menunjuk ke arah berbeda. Ternyata, pelayan toko itu adalah malaikat agung yang menyamar. Kemudian ketika memilih spray, Jindan kebingungan dan berkata, "Apapun yang kamu suka, aku juga suka." Tak disangka, pelayan toko itu malah marah dan menegurnya, mengatakan para pengantin pria sering asal-asalan dalam memilih. Paman Yan langsung curiga dan memandang Jindan, hingga Jindan sadar bahwa pelayan itu adalah malaikat agung. Ia pun mencari alasan untuk ke kamar mandi, lalu diam-diam membawa malaikat itu ke gudang. Di sana, malaikat agung menjelaskan bahwa ia datang untuk mencegah pernikahan, demi menghindarkan jin, dan dari akhir tragis agar ia tidak benar-benar lenyap. Namun Jindan sudah bulat tekadnya. Melihat nasihatnya tak mempan, malaikat agung memutuskan untuk menemui langsung Paman Yan. Jindan segera menghadangnya hingga keduanya terlibat adu fisik. Saat itu Paman Yan muncul dan menghentikan mereka, bahkan membawanya ke ruang makan. Saat malaikat agung hendak berbicara, Paman Yan justru membuat kejutan. Ia mengundangnya menjadi saksi sekaligus wali nikah mereka. Ia berkata bahwa malaikat agung adalah satu-satunya keluarga Jindan dan ia sangat ingin mendapatkan restunya. Namun malaikat agung tidak mau memberi kesempatan. Ia hanya menjentikkan jarinya dan lenyap dari hadapan mereka. Meski begitu, tekad mereka untuk menikah sama sekali tidak tergoyahkan. Sebelum pernikahan, Paman Yan masih harus menyelesaikan satu urusan penting, membongkar konspirasi keluarga bibinya. Wali kota Park sebelumnya sudah menyesali perbuatannya dan memberikan semua bukti kepada kepala pelayan. Dengan membawa bukti itu, Paman Yan mendatangi bibinya. Awalnya bibi masih mengelak, tetapi ketika Paman Yan memutar rekaman suara, barulah ia sadar bahwa keluarganya sudah tak bisa lagi menghindar dari hukuman. Keesokan harinya, dalam rapat umum pemegang saham, bibi Paman Yan akhirnya mengundurkan diri di hadapan semua orang. Saat itu juga, semua pemegang saham menerima pesan ternyata Paman Yan, demi melindungi bibi dan Luna, telah menyerahkan diri ke media dan mengakui semua kesalahan. Mengetahui hal ini, sang bibi kehilangan muka dan kabur dengan penuh rasa malu. Dengan begitu, hambatan pun tersingkir. Kini Paman Yan bisa dengan resmi mengumumkan kepulangannya kepada publik. Pada saat yang sama, ia mengirimkan undangan pernikahan kepada Kang Yu. Hal ini sulit diterima Kang Yu. Namun sebenarnya, tujuan Paman Yan adalah menggali informasi darinya. Apakah ada cara agar Jindan bisa menjadi manusia? Terhanyut oleh emosi, Kang Yu akhirnya tak sengaja membocorkan kebenaran. Satu-satunya cara agar Jindan bisa menjadi manusia adalah dengan pengorbanan Paman Yan sendiri. Hari itu pun tiba hari pernikahan. Pengantin perempuan bukanlah anjing Golden Retriever yang setia menemaninya, melainkan sosok wanita yang dulu ia selamatkan dengan nyawanya. Meskipun hanya kepala pelayan yang menjadi saksi pernikahan, mereka tetap penuh sukacita, sebab momen itu adalah sesuatu yang telah lama mereka nantikan. Namun, cinta dan pernikahan antara malaikat dan manusia ternyata tidak bisa diterima oleh Tuhan. Meski begitu, mereka sudah menyiapkan hati untuk saling berkorban hingga mati demi satu sama lain. Sebuah foto keluarga mengabadikan kebahagiaan mereka saat itu tentu saja bersama anjing kesayangan mereka. Usai pernikahan, mereka segera membuat keputusan. Jika memang harus ada yang mati, maka mereka siap menanggungnya demi pasangannya, Jin. Dan tahu waktunya di dunia sudah tidak lama lagi. Jika harus ada yang mati agar Paman Yan bisa terus hidup, maka ia rela mengorbankan dirinya.
Ia pun bertekad membunuh seseorang untuk menggantikan nasib maut yang seharusnya menimpa Paman Yan. Orang itu adalah Luna, yang selalu berusaha menjerumuskan Paman Yan. Namun, yang tak disangka Jin, dan adalah bahwa Paman Yan pun bersiap berkorban demi dirinya. Dari Kang Yu, ia mengetahui bahwa satu-satunya cara agar Jin Dan bisa menjadi manusia adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri. Karena itu, Paman Yan pergi ke gereja, hendak mengakhiri hidupnya di hadapan Tuhan. Sementara itu, Jin Dan berhasil menemukan Luna. Luna kaget bukan main ketika mendapati dirinya diikuti. Ternyata, sebelumnya ia diam-diam mengatur pertemuan dengan teknisi lampu, berniat mengulangi kecelakaan panggung untuk mencelakai Paman Yan. Tapi rencananya terbongkar, karena Jin Dan sudah mengikuti gerak-geriknya. Kejadian itu semakin memperkuat tekad Jin, dan untuk menghabisi Luna melindungi Paman Yan, sekaligus menjadikan nyawa Luna sebagai pengganti takdir maut Paman Yan. Dengan langkah besar, Jin Dan mencekik Luna dan menekannya ke dinding. Luna benar-benar tidak menyangka, pria yang dulu hanya memberi peringatan, kini benar-benar serius. Tepat ketika Luna hampir kehabisan napas, tiba-tiba anak buahnya datang dengan membawa tongkat, memukul Jin, dan hingga tersungkur. Luna pun berhasil melarikan diri. Jin Dan berusaha bangkit dan mengejarnya, bahkan mengeluarkan pisau dari saku. Namun rasa sakit membuat tubuhnya terjatuh kembali. Salah seorang pria yang memukulnya sudah kehilangan kendali, mengangkat pisau itu dan hendak menusuk Jin Dan. Mereka saling bertahan dan bergumul cukup lama. Tepat saat itu, sebuah suara keras terdengar, menghantam mereka hingga terpental beberapa meter. Ternyata malaikat agung muncul. Ia mendekati Jin Dan memperingatkan, seorang malaikat tidak boleh mencampuri hidup mati manusia, apalagi sampai membunuh. Tuhan tidak akan mengampuni perbuatanmu, kamu akan segera lenyap menjadi abu. Namun Jin Dan membalas dengan keras, selama aku bisa menyelamatkan Paman Yan, aku tidak peduli. Malaikat agung marah besar. Meski terluka parah, Jin Dan tetap memaksa berdiri, menegaskan bahwa ia takkan mundur lagi. Ia terus menyeret tubuhnya, mencari Luna. Tapi saat lengah, pria tadi mengambil kembali pisaunya dan mencoba menusuk Jin Dan. Tepat sebelum pisaunya menancap, pria itu terkapar seketika, kepalanya terluka parah hingga mati di tempat. Jin Dan terpaku. Ia tak menyangka malaikat agung rela membunuh manusia demi dirinya. Saat ia hendak bicara, malaikat itu memberi isyarat agar ia diam. Lalu, terdengarlah dentang lonceng surga. Malaikat agung berlutut, wajahnya dipenuhi keletihan. Jin Dan panik dan ikut berlutut di depannya. Dengan suara lirih, malaikat agung berkata bahwa selama hidup kekalnya, ia hanyalah pengamat tanpa perasaan, tanpa air mata. Namun sejak mengenal Jin Dan, segalanya berubah. Ia belajar menangis, tertawa, merasa cemas, bahkan bersedih. Namun, hukuman Tuhan pun turun. Asap hitam mulai melilit tubuh malaikat agung. Sambil mengenang momen-momen indah bersama Jin Dan, ia perlahan kehilangan kekuatannya. Jin Dan menangis terseduh-seduh, menatap sosok yang sudah seperti ayah baginya, lelaki yang selalu berdiri paling depan untuk melindunginya. Namun akhirnya harus ia kehilangan untuk selamanya. Dengan sisa tenaga terakhirnya, malaikat agung menjentikkan jarinya, mengirim Jin, dan pergi ke tempat aman, lalu dirinya benar-benar lenyap, hilang tanpa jejak. Pada saat itu, Paman Yan sudah berada di gereja. Ia menuangkan sebotol penuh obat tidur, berniat mengakhiri hidupnya di hadapan Tuhan. Menyadari hal itu, Jin Dan buru-buru menghampiri, merebut botol itu, memaksa membuka genggaman tangan Paman Yan. Dengan marah dan panik, ia membuang semua pil ke lantai. Ia berkata bahwa semua yang ia lakukan hanya demi satu hal, agar Paman Yan tetap hidup dengan selamat. Dengan tubuh gemetar, Jin Dan perlahan melangkah. Jin Dan terus maju, tetapi karena kehilangan terlalu banyak darah, akhirnya ia pingsan. Di sisi lain, polisi menemukan bukti kejahatan Luna di lokasi pembunuhan si pembunuh bayaran. Nina, yang takut kakaknya akan terus berbuat jahat, akhirnya memberanikan diri, mengungkapkan kejahatan Luna dan bekerja sama dengan polisi untuk menangkapnya. Namun tak disangka,
Luna yang dipenjara berpura-pura bunuh diri dengan menggunakan selimut. Ia segera dilarikan ke rumah sakit, tetapi di sana justru berhasil membalikkan keadaan. Ia menyandera seorang perawat, lalu menyamar menjadi perawat dan melarikan diri. Tak lama, Jindan pun pulih. Hari itu bertepatan dengan kembalinya Paman Yan ke panggung, dan pertunjukan akan segera dimulai. Luna menemui Nina, mengatakan bahwa esok hari ia yang akan menggantikan Paman Yan menjadi pemeran utama. Saat Paman Yan menjadi pusat perhatian di atas panggung, Nina panik membayangkan kakaknya akan melakukan sesuatu yang fatal. Ia pun memberitahu Jindan tentang pelarian Luna. Jindan segera menghubungi polisi, namun ternyata Luna yang bersembunyi mendengar semuanya, lalu dengan cepat membuntutinya. Ketika Paman Yan beristirahat di tengah pertunjukan, ia secara kebetulan melihat adegan itu. Luna sudah mengeluarkan senjata tajam, berniat membunuh Jin, dan demi membalas dendam. Tepat saat ia hendak menusuk, Paman Yan muncul, mendorong Luna ke sudut, dan dengan tubuhnya sendiri menahan tusukan yang seharusnya mengenai Jindan. Jindan sempat menoleh, seakan merasakan sesuatu tetapi tak melihat apa-apa, lalu kembali berjalan. Ia mungkin teringat pada malaikat agung, lalu akhirnya menahan diri, menurunkan senjata dan berkata sesuatu pada Luna. Tepat saat itu, polisi tiba dan menangkap Luna di tempat. Namun Luna hanya tersenyum sinis, mengatakan bahwa ia sudah menyiapkan hadiah besar. Jindan segera merasa ada yang tidak beres. Ia berlari kembali ke panggung dan mendapati gaun putih Paman Yan sudah berlumuran darah. Meski kesakitan, Paman Yan tetap memaksa menari hingga akhir pertunjukan. Karena semalam ia menulis surat kepada Tuhan, ia ingin mempersembahkan tarian ini untuk memohon agar Tuhan menyelamatkan Jindan. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menari sampai selesai, lalu terjatuh di pelukan Jindan. Suara tepuk tangan penonton hening, sementara Jindan menangis meraung-raung di atas panggung. Tak lama, Paman Yan dibawa ke rumah sakit. Di luar ruang operasi, Jindan terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri. Di dalam, dokter berjuang keras menyelamatkan nyawa Paman Yan. Kang Yu pun datang menemani Jin, dan yang sudah pasrah menatap jam hanya tinggal beberapa menit menuju tengah malam. Jindan menyerahkan syal malaikat yang berlumuran darah kepada Kang Yu, memintanya untuk disampaikan pada Paman Yan, karena ia tahu begitu lewat tengah malam, ia akan lenyap menjadi abu. Namun Kang Yu menolak, menekannya agar ia sendiri yang menyerahkan, karena semuanya belum berakhir. Di ruang operasi, kondisi Paman Yan semakin kritis. Di luar, Jindan berlutut di depan pintu, tubuhnya mulai menjadi transparan. Kang Yu juga menyadari tubuhnya perlahan menghilang. Jindan menutup mata, menerima kenyataan bahwa dirinya pada akhirnya tetap kalah di hadapan takdir Tuhan. Yang tersisa hanyalah syal malaikat yang ternoda darah. Namun keajaiban terjadi, Paman Yan berhasil diselamatkan, keluar dari ambang maut. Keesokan harinya, Kang Yu meletakkan syal itu di tangan Paman Yan. Tak lama, kepala pelayan masuk dan berkata bahwa Paman Yan pernah berpesan, apapun yang terjadi, pertunjukan harus tetap berjalan. Karena itu, Kang Yu mengumumkan bahwa Nina akan menggantikan Paman Yan di atas panggung. Sementara itu, Bibi dan paman-paman Yan datang ke rumah sakit. Mereka berlutut di hadapannya, menangis memohon ampun atas semua kesalahan. Di penjara, Luna mendengar kabar bahwa adiknya menjadi pemeran utama. Ia mengira rencananya akhirnya berhasil membantu Nina. Namun tak disangka, Nina justru mengumumkan pengunduran diri dari panggung selamanya, tepat setelah pertunjukan selesai. Demi keluarganya dan demi adiknya, Luna akhirnya benar-benar menerima akibat dari perbuatannya merugikan orang lain, sekaligus menghancurkan dirinya sendiri. Di rumah sakit, Kang Yu menyadari sesuatu yang aneh, syal malaikat jin, dan tidak berubah menjadi hitam, meski seharusnya ia sudah lenyap. Malaikat yang jatuh cinta pada seorang manusia, akhirnya benar-benar menghilang. Namun ketika Jindan membuka mata kembali, ia mendapati dirinya berlutut di hadapan surga. Tiba-tiba, sebuah gulungan kitab suci turun dari langit. Ternyata Tuhan sedang memuji Jin, dan karena telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna membuat Paman Yan mengerti arti cinta. Namun meski tugasnya tuntas, Jindan tetap dianggap bersalah karena telah jatuh cinta pada seorang manusia,
dosa terbesar bagi seorang malaikat. Atas doa tulus malaikat agung sebelumnya, serta karena jin dan mampu menahan diri dari dosa membunuh, dan juga demi tarian penuh doa yang Paman Yan persembahkan, Tuhan akhirnya mengampuni kesalahannya. Ia diperbolehkan kembali ke surga. Tetapi Jindan menolak pulang. Ia malah mengajukan sebuah kesepakatan dengan Tuhan. Dengan izin itu, Jindan kembali ke dunia fana. Ia membangunkan Paman Yan yang masih terbaring koma. Melihat Jindan tidak lenyap, Paman Yan begitu bahagia. Mereka pulang bersama. Paman Yan penasaran mengapa Jindan masih ada. Jindan pun menceritakan bagaimana setelah menghilang di rumah sakit, ia sebenarnya dipanggil Tuhan. Namun alasan mengapa ia bisa kembali ia sembunyikan. Paman Yan tahu jin, dan belum berubah menjadi manusia, tetapi itu tak lagi penting. Yang terpenting Jindan kembali berada di sisinya. Hari-hari berikutnya mereka lewati dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Jindan menemaninya menanam bunga, menyiapkan camilan, dan saling berpelukan sambil menonton film horor yang membuat Paman Yan heran. Karena ternyata malaikat pun bisa ketakutan. Mereka bermain balok, dan setiap kali kalah harus menerima hukuman, diketuk di dahi. Saat Jindan menang, ia tak tega menghukum, dan malah menggantinya dengan sebuah ciuman. Malam harinya, Paman Yan bersandar di dada Jindan, mendengarkan cerita hingga tertidur. Namun ketika Paman Yan menanyakan sesuatu, Jindan terdiam lama. "Bagaimana kau tahu?" tanyanya. Paman Yan meletakkan tangannya di dada Jindan. Barulah Jindan sadar semua ini hanyalah mimpi yang ia ciptakan. Sebenarnya takdir Paman Yan adalah kematian. Dan kesepakatan yang dibuat Jindan dengan Tuhan adalah menukar hidup malaikatnya untuk memperpanjang hidup Paman Yan. Semua kebahagiaan ini hanyalah salam perpisahan. 3 bulan berlalu, Paman Yan perlahan keluar dari kesedihan, mengambil alih perusahaan keluarganya. Luna dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena pembunuhan dan menghalangi aparat. Tang Yu dan Nina menemukan cinta di antara mereka. Segalanya tampak kembali normal. Namun Paman Yan tak bisa melupakan Jindan. Ia sering terlihat berbicara pada udara kosong, terlalu larut dalam kerinduan hingga berhalusinasi. Setiap kali hujan turun, ia selalu kembali ke bangku taman tempat ia pertama kali bertemu Jindan, duduk berlama-lama membiarkan hujan membasahinya. Suatu hari, sebuah payung menutupi kepalanya. Paman Yan berharap itu Jindan, namun ternyata hanya kepala pelayan. Rasa kecewa tak bisa ia sembunyikan. Kepala pelayan kemudian memberikan sebuah kotak besi. Saat dibuka, Paman Yan menemukan kartu ucapan yang Jindan tulis jauh hari sebelumnya. Sebuah kartu perayaan ulang tahun pernikahan untuk masa ketika ia tak lagi ada. Membacanya, Paman Yan tak kuasa menahan tangis, menenggelamkan dirinya dalam alkohol. Malam itu, saat Paman Yan terlelap, Jindan muncul diam-diam di samping ranjangnya. Tuhan ternyata tidak mencabut nyawanya, melainkan memintanya tetap menjadi malaikat di dunia, menjalankan tugas-tugas baru. Hanya saja, tak seorang pun bisa melihatnya. Keesokan harinya, Paman Yan kembali ke tempat pertemuan pertama mereka. Ia duduk di bangku taman, dan Jindan pun duduk di sampingnya seperti dahulu. Tiba-tiba, sehelai daun jatuh di pangkuannya. Paman Yan teringat semua kenangan bersama Jindan. Air matanya jatuh deras. Jian yang melihat itu tak tahan, ingin mengusap air matanya. Ajaibnya, Paman Yan seakan merasakan sentuhan itu. Ia mengira hanya halusinasi. Begitu pula Jindan. Namun ketika Paman Yan kembali menatapnya, ia merasa kali ini nyata. Ia menutup mata menyebut nama Jindan, lalu membuka mata lagi dan benar, Jindan benar-benar ada di hadapannya. Dengan penuh haru, Paman Yan berdiri. Jindan pun ikut berdiri. Paman Yan meletakkan tangan di dada Jindan. Pada saat itu, syal malaikat yang selalu melekat padanya perlahan menghilang. Jindan tersadar akan apa yang terjadi. Paman Yan langsung memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, Jindan bisa merasakan hangatnya tubuh Paman Yan. Cinta mereka akhirnya menggerakkan hati Tuhan. Tuhan pun mengabulkan permohonan terbesar jin dan menjadikannya manusia, agar ia bisa selamanya mendampingi Paman Yan. Dan sejak saat itu,